Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, saya adalah pembicara satu dari tim kontra. Di sini saya akan membuat bantahan serta saya ulangi. Di sini saya akan membantah pernyataan dari pembicara satu dari tim kontra, yaitu yang pertama tim pro, yaitu yang pertama bantahan yang ingin saya utarakan adalah yang pertama, apa hubungannya Presiden periode 3 periode berturut-turut ini dengan COVID-19 yang diutarakan oleh pembicara satu tim pro, dan apa bukti dari melarang dari mengizinkan Presiden Indonesia untuk 3 periode berturut-turut itu adalah sia-sia. Apa buktinya? Karena dari tim 1 Pro hanya mengatakan bahwa itu adalah hal yang sia-sia, sedangkan itu belum dilakukan dan kita nggak tahu efek jangka panjangnya itu apakah sia-sia atau tidak. Dan yang ingin saya tegaskan adalah apa hubungannya Presiden dengan adanya COVID-19, karena hal ini sama sekali tidak ada hubungannya. Apa hubungannya kepemerintahan dengan adanya virus atau penyakit di Indonesia. Lalu adapun bantahan yang akan saya utarakan juga yang pertama, di mana tim pro mengatakan bahwa hal ini tidak merujuk pada 3 periode, melainkan bisa lebih dari 3 periode seperti 4 periode, 5 periode, dan bahkan menyebutkan bahwa seumur hidup. Padahal yang disebutkan di mosi adalah hanya 3 periode, di mana itu hanya 15 tahun yang hanya menambah 5 tahun dari masa normal jabatan presiden, yaitu 10 tahun atau 2 periode. Lalu yang selanjutnya adalah kenapa kita harus membatasi presiden dengan kualitas yang bagus dengan proker yang bagus, seperti misalnya yang kita rasakan saat pemerintahan Jokowi, di mana banyak rakyat Papua yang pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Jokowi, dan banyak juga daerah-daerah terpencil yang tidak dipedulikan oleh presiden yang lain, tapi dipedulikan oleh Presiden Jokowi. Itu kenapa kita harus membatasi presiden dengan kualitas bagus seperti Jokowi. Dan banyak juga hal yang dirasakan atau dampak positif yang dirasakan Indonesia dengan adanya kepemerintahan Presiden Jokowi. Yang ketiga yang selanjutnya yaitu seberapa percayakah tim pro ini bahwa negara akan lebih maju dengan menolak penggantian presiden, sedangkan yang kita butuhkan adalah apa bukti nyatanya bahwa seberapa percaya tim pro ini bahwa negara Indonesia akan menjadi lebih maju dengan adanya pelarangan Presiden Indonesia 3 periode berturut-turut ini. Adapun latar belakang yang akan saya bawakan yaitu saat ini banyak demo yang dilancarkan oleh beberapa rakyat Indonesia. Salah satunya adalah rakyat Papua, dan hal tersebut seperti yang dikatakan oleh tim pro bahwa Indonesia itu kan mencegah adanya demo. Lah kalau misalnya adanya demo ini berarti kan Indonesia tidak berhasil mencegah dengan adanya demo, karena tidak semua masyarakat Indonesia percaya dengan mosi ini dan menyetujui bahwa Presiden Indonesia hanya perlu 2 periode saja. Dan adapun urgensi yang kami bawakan adalah demo yang diluncurkan rakyat Papua. Hal ini tentunya dapat memecah belah persatuan Indonesia dan tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini dengan adanya demo ini dapat terulang kembali seperti daerah Papua Nugini yang memisahkan diri dari Indonesia karena kurangnya kepedulian pemerintah dan juga presiden kepada negara-negara terpencil, sehingga mereka merasa tidak diperdulikan dan mereka lebih merasa bahwa kenapa mereka tidak membuat negara sendiri dengan pemerintahan sendiri yang bisa memajukan infrastruktur mereka. Adapun argumen yang kami bawakan yaitu yang pertama, pembangunan yang merata saat pemerintahan
Presiden Jokowi. Di sini kami ambil adalah sebagai contohnya adalah Presiden Jokowi, di mana adapun status quo yang kami bawakan yaitu yang pertama, banyaknya jalan tol yang telah dibangun Presiden Jokowi dan pemerhatian Presiden Jokowi kepada daerah-daerah terpencil. Hal tersebut merupakan efek yang baik dari pemerintahan presiden, di mana membuat negara Indonesia menjadi lebih maju. Balik lagi, kenapa kita harus memaksa jabatan tersebut untuk diberhentikan, sedangkan banyak dampak-dampak positif yang sudah dirasakan Indonesia saat kepemerintahan presiden tersebut. Adapun argumen lain yang kami sampaikan adalah yang kedua, apakah dengan mengganti presiden bisa menjadi apakah dengan pelarangan presiden Indonesia digantikan itu bisa menjadi solusi dari banyaknya permasalahan Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa Indonesia kan sudah banyak mengalami kemajuan dengan adanya kepemerintahan Presiden Jokowi. Nah, dengan menggantikan Presiden Jokowi, apakah itu bisa menjadi solusi untuk Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju lagi? Dan kita nggak tahu kan karakter atau kualitas dari presiden selanjutnya yang akan dipilih, apakah itu bisa menjadi solusi atau malah menjadi bumerang untuk negara kita sendiri, di mana adapun daerah-daerah yang masih belum banyak diperhatikan oleh presiden, apakah presiden selanjutnya ini akan memperhatikan daerah-daerah tersebut atau justru mereka malah memperhatikan daerah-daerah besar seperti daerah ibu kota ataupun daerah-daerah besar lainnya. Dan seperti yang kita tahu bahwa balik lagi, adapun argumen ketiga yang kami sampaikan adalah yaitu yang merujuk pada urgensi kita, yaitu hal ini bisa memecah belah persatuan Indonesia karena adanya demo yang diluncurkan oleh rakyat Papua, ataupun tidak menutup kemungkinan bahwa demo tersebut dapat mencuci otak ataupun membuat masyarakat lain menjadi percaya akan bahwa pemerintah ini perlu untuk 3 periode ataupun perlu untuk melanjutkan periodenya. Sekian dari saya, terima kasih.